Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah teknologi asistif yang berfokus kepada teknologi asistif pada anak tunarungu di bidang komunikasi. Saya di sini bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eviani Damastuti MPD. Selanjutnya, kami dari kelompok 3 kelas A02 dengan anggota 4 orang. Yang pertama ada Farah Ramadhani, kemudian Fatimah Zahra, saya sendiri, kemudian Hartanti Maulani, dan Muhammad Fahrian. Yang pertama ada identitas anak. Nama anak Muhammad Rizky Ardianor, tempat tanggal lahir di Banjarmasin tanggal 29 November pada tahun 2009. Alamat anak di Jalan Belitung Darat, Gang Karya nomor 3. Tanggal kami melakukan asesmen pada tanggal 13 dan 15 Oktober 2021. Lalu ada potensi atau kemampuan anak. Nama anak yaitu Rizky memiliki potensi dalam membongkar barang elektronik. Meskipun ia tidak dapat memasangnya kembali, tetapi sewaktu-waktu anak dapat memasangnya kembali jika anak dilatih untuk lebih memperdalam hal tersebut. Tentu hal ini dapat menjadi salah satu potensi yang unggul dalam dirinya. Rizky juga memiliki potensi dalam bidang olahraga, yaitu sepak bola, dan sangat senang saat melakukan senam. Rizky memiliki kepribadian yang sangat percaya diri dan mudah untuk bergaul. Ini salah satu potensi yang tidak semua anak berkebutuhan khusus miliki. Ia juga mau berbagi dengan teman-teman. Untuk hambatan atau kelemahan anak, Rizky sendiri memiliki kekurangan dalam jumlah kosakata yang dimiliki dan pemahaman terhadapnya. Ini menjadi fokus utama kelemahan anak. Selain itu, anak juga memiliki hambatan pendengaran yang cukup berat. Anak sulit mengontrol emosinya apabila dipaksa, anak bisa marah ataupun menggunakan kontak fisik seperti memukul untuk membalasnya. Dalam hal berinteraksi dengan lingkungan sekitar, anak tidak memiliki hambatan dan mudah bergaul. Hanya saja sulit memahami percakapan dan tidak menggunakan bahasa isyarat. Dalam lingkungan sekolah, anak tidak memiliki hambatan dalam berinteraksi, dikarenakan guru yang mengajar menggunakan bahasa isyarat. Hanya saja, anak sulit dalam menyelesaikan tugas sekolah. Perlu diketahui juga, anak tidak bisa dipaksakan mengerjakan tugas sekolah. Anak juga kadang sering menunda-nunda waktu dalam mengumpulkan tugas yang diberikan. Anak akan mengerjakan ketika dia mau saja. Untuk kebutuhan anak membutuhkan bimbingan yang ekstra dalam hal memotivasinya untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya dalam hal bongkar pasang barang elektronik dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada dan murah biaya. Orang tua mengharapkan anak memiliki kemampuan bahasa isyarat yang baik agar dapat dengan mudah berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Kamus bahasa isyarat atau sejenisnya yang dapat menunjang pembelajaran bahasa isyarat anak. Selanjutnya, rancangan hasil asesmen. Untuk alat yang kami buat, nama alatnya itu stiker bahasa isyarat. Contoh gambar stiker bahasa isyarat bisa teman-teman lihat pada PPT. Nah, seperti itu. Jadi stiker pada gambar tersebut kami ingin memudahkan sang anak dalam membantu kekurangannya, yaitu dalam kosakata yang kurang, untuk lebih memudahkan si anak dalam bersosialisasi. Lanjutan, dalam kata lain, kami merancang stiker ini untuk menutupi kekurangan anak agar mudah paham tentang kosakata bahasa isyarat yang nantinya akan mempermudah si anak bersosialisasi dalam lingkungan rumah maupun sekolahnya. Selanjutnya, alat-alatnya untuk membuat. Yang pertama, bahannya PNYL ukuran besar, umumnya mulai dari A3 ke A2, A1 dan sebagainya. Disesuaikan dengan kapasitas dari mesin cetak yang mereka miliki. Selanjutnya, tinta. Selanjutnya, lapisan doff atau glossy untuk laminasi. Yang pertama, alat komputer.
software untuk cetak stiker, software untuk plotter atau cutting, mesin cetak stiker, dan mesin laminasi, mesin plotter. Selanjutnya, sumber daya atau pihak yang dilibatkan adalah percetakan stiker. D. Cara penggunaan. Cara penggunaan yaitu dengan cara membuka lapisan laminasi pada stiker, kemudian menempelkan stiker bahasa isyarat pada tempat yang mudah dijangkau oleh anak dan anak sering melihatnya. E. Cara melatih penggunaan alat ke anak atau subjek. Cara melatih penggunaan alat ke anak adalah dengan menempelkan stiker pada benda-benda yang ditemui di setiap harinya dan sering dijangkaunya, seperti pada lemari, meja belajar, pintu, dinding kamar, dan lainnya. Dengan begitu, anak terus-menerus melihat stiker, mengenali berbagai bahasa isyarat, mengetahui bagaimana berbahasa isyarat yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui stiker tersebut dapat membantu anak dalam memperbanyak kosakata bahasa isyaratnya. Kesimpulan, kami memilih membuat teknologi asistif ini dikarenakan anak tersebut memiliki jiwa percaya diri yang besar dan tidak malu untuk bersosialisasi. Akan tetapi yang menjadi kendala anak tersebut adalah anak sulit berkomunikasi dikarenakan adanya keterbatasan kosakata bahasa isyarat dan secara tidak langsung akan berdampak negatif bagi anak, dan anak tidak suka belajar serta cepat bosan saat melakukan pembelajaran. Maka kami memilih untuk merancang dan membuat stiker bahasa isyarat yang nantinya akan menjadi harapan dapat membantu anak dalam menghafal dan juga menambahkan kosakata dalam berbahasa isyarat agar nantinya anak dapat bersosialisasi dengan nyaman dan tentunya mengurangi hambatan anak dalam berkomunikasi. Baik, terima kasih pemaparan yang telah diberikan teman-teman. Ini adalah foto dokumentasi yang bisa kami sajikan kepada kalian semua. Kami melakukan observasi selama 2 hari, yaitu pada tanggal 13 dan 15 Oktober 2021 di kediaman anak di Jalan Belitung Darat. Selanjutnya, ini adalah video dokumentasi saat kami melakukan observasi rumah anak pada tanggal 13 dan 15 Oktober 2021. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit pemaparan teknologi asistif yang telah kami rancang dan akan kami buat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.